Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bil wal ikhwanihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in ulama'i wal musallifin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani taqaddasir, khususan ala masyayikhina wal ustadina wa uladina wa walidina wa jadina wa jadidna abuna bisabi min ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sebutkan orang tuanya masing-masing yang sudah meninggal, yang sudah khusus syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz malam-malam bawa kampak. Ulangi lagi, Pak Ustadz malam-malam bawa kampak. Jawab salam orang kompak, orang kepenak. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya dengan kompak, mudah-mudahan bersama-sama masuk surga. Amin. Mudah-mudahan utangnya pada lunas. Amin. Kenceng banget. Mudah-mudahan seragam ibu-ibu cepat lunas. Malam ini seragamnya cerah-cerah. Warna apa sih ya? Tahu warna apa? Besok warna kuning. Malam Jumat warna merah. Malam Sabtu warnanya hitam. Ngeri banget, udah kayak mau ngelayang. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة قاطعون صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para asatid, para tuan guru, para sepuh bini sepuh. Para sepuh bini sepuh, sahur sepuh. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak tokoh masyarakat, Bapak RT 01 yaitu Bapak Marianto, Bapak Haji Marianto. Amin. Amin. Amin apa bunga cenggut? Amin, doa. Mana Pak RT nya tadi ya, lupa. Oh iya. Kita disuruh buai. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Suprapto yang hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak tokoh masyarakat ini khususnya Bapak RT, kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Menteri Perhubungan saya yang jauh-jauh hari itu menghubungi saya ya, jangan lupa ya, tadi aja sampai saya lupa. Bener kalau hari H itu pikirannya pada kemana-mana itu. Untung gak selonjoran di kasur, langsung megang HP. Astaga, kata istri, ya emang gak ada acara? Iya lupa. Itu Bapak Yai Irwan. Benar ya? Benar gak? Kita doakan mudah-mudahan beliau juga istiqomah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati hadirin wal hadirat, Bapak semuanya dan Ibu warga RT 01 yang tidak sebutkan satu persatu. Semoga kehadiran kita ini di tempat yang penuh berkah dan mulia ini, kita mendapatkan ridho dan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa biha wa ni'mah. Lagi-lagi kita mengucapkan syukur. Lagi-lagi kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, rumah sakit itu penuh. Masya Allah. Medikasi Bitung penuh. RSUD apalagi. Sekarang lagi musimnya penyakit. DBD. Ganti lagi tuh.
Kemarin warga saya 2 orang hari Jumat meninggal, belum lama meninggal lagi ustadznya Kaider yang meminta tahlil kelabakan pada rebutan. Ustadz bisanya apa? Ya habis asar. Bisa habis isya, bisa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, saya masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita masih bisa berzikir. Lisan kita masih bisa ngomongin baik. Lisan kita masih bisa nyuruhin sama bini dan anak. Masih bisa ngomongin anak dan istri. Jangan bosan-bosan mulut kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah masih diberikan nafas. Kalau kita masih diberikan nafas, kerja enak. Apalagi kalau kita sehat, kerja enak. Bisa lembur ya. Asyukru bil qoli. Syukur itu ada 3. Asyukru bil qoli, mengucapkan syukur dengan lidah kita, dengan ucapan kita. Alhamdulillah. Jangan bosan-bosan. Alhamdulillah, bulan ini bapak saya, suami saya gajinya nambah jadi 20 juta. Oh, kenceng Pak. Kemudian asyukru bil badan. Badan kita, kaki kita bisa melangkah ke masjid. Kaki kita masih bisa mencari nafkah. Badan kita, mata kita masih bisa melihat Al-Quran. Mata kita masih bisa melihat hal-hal yang baik. Telinga kita masih bisa untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Jangan sampai badan kita dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian asyukru bil qalbi, mengucapkan syukur dengan hati kita. Di momen yang seperti ini, artinya hati kita menjadi bersih. Yang namanya syawal itu kan meningkat, halal bi halal, saling memaafkan. Jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan rasa kebencian, dipenuhi dengan rasa kedengkian terhadap sesama tetangga kanan kiri kita. Ya, nggak boleh. Benci sama orang nggak boleh, tapi boleh kita benci dengan kelakuan yang tidak baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salawat dan Islam tercurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf saya di atas karena dari tadi itu duduk baik. Ini kalau kelamaan agak kesemutan gitu. Jadi ya ibu-ibu, bapak-bapak yang di bawah mohon sabar. Cuman ketemu saya itu sekali ini mungkin. Ya, yang nggak tahu nanti kalau diundang lagi sama kiai ini. Ya. Malam ini saya pertama mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bapak pernah melihat saya ya yang kurang pas, kurang cakep gitu kan. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan Bu, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya manusia biasa yang penuh dosa, penuh hilaf, ya, bukan robot. Ya. Saya manusia biasa. Baginda Rasulullah SAW pun selalu mengucapkan minal aidin wal faizin.
Jamaah rahimakumullah, malam hari ini adalah malam halal bi halal. Ustadz, emang ada hadisnya halal bi halal? Ya ada. Cuman adanya di Indonesia saja seperti ini. Kalau kita kembali ke di dalam kitab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sehabis menjalankan sholat Idul Fitri, beliau masuk ke pintu sebelah kanan, kemudian keluarnya sebelah kiri. Yang penting keluarnya jangan sama jalur. Kemudian Rasulullah SAW menemui para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa yang beliau lakukan? Yang dilakukan adalah menyodorkan kalimat Assalamualaikum minal aidin wal faizin. Itulah semulia-mulianya kalau kita berani mengulurkan tangan kita. Jangan pengennya kita dihormatin mulu, dimuliakan mulu, ya. Tetapi kita yang harus selalu mengucapkan saya minta maaf kalau ada salah. Saya minta maaf kalau selama ini saya punya salah. Ya. Tapi kalau hutang ya dibayar. Jangan dipikirin baik, mumet, dibayar. Tapi yang dihutangin ya jangan ngegas, kan gitu. Harus ngerti. Yang hutang pun jangan ngumpet, repot urusannya. Jadi timbulnya suudon. Wah, jangan-jangan ini besok kalau kesini lagi saya bawa golok, walah. Banyak kejadian seperti itu gara-gara hutang, artinya bacok-bacokan pada tukaran. Ya. Kalau nggak kafir seperti itu ya jangan hutang gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan maaf untuk kita, sudah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Contohnya kita ingat-ingat di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah di bulan suci Ramadan. Dan kalau kita sudah nyampe di bulan suci Ramadan, kemudian di dalam bulan suci Ramadan itu banyak sekali amalan-amalannya dari baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah menjalankan qiyamul lail, menjalankan sholat tarawih, menjalankan puasa Ramadan, menjalankan membaca Al-Quran, menjalankan i'tikaf dan lain sebagainya. Dan sehabis bulan suci Ramadan janganlah sampai kita tinggalkan. Artinya amalan-amalan yang sudah kita lakukan jangan kita tinggalkan. Tetaplah istiqomah. Di bulan Syawal ini, mentang-mentang bulan suci Ramadan udah lewat aja, Qurannya ditutup lagi. Nanti ketemu lagi di bulan suci Ramadan depan. Ya kalau usia kita masih ada, kalau nggak ada bagaimana? Qurannya masih ngamprak, ya. Qurannya dibaca. Bu. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mikirin apa sih, Bu? Gaji suami, tenang. Ya, mudah-mudahan gaji suami nanti naik, nambah. Ya. Kemarin saya pulang kampung. Ya, sedikit cerita. Kemarin saya pulang kampung. Kampungnya di Bumi Ayu. Luar biasa. Saya pertama kali pulang kampung naik mobil, bukan naik bis. Biasanya naik bis.
Waktu masih bujang naik motor. Waktu masih punya istri satu, satu. Waktu masih punya istri itu naik motor berdua. Udah punya anak satu masih naik motor. Kemudian anaknya udah madang gede naik bis. Kemudian anak udah nambah jadi dua, udah mulai mikir naik apa nih kira-kira. Akhirnya naik mobil. Alhamdulillah ditawarin suruh bawa mobil, ada orang baik. Makanya kita harus bersyukur, kita harus berkumpul bersama orang-orang baik. Kalau kita menjalankan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Ustadz, mau pulang kampung? Iya. Naik apa? Tahu naik apa? Dan mobil saya pakai, alhamdulillah. Wah itu, saya baru pertama kali melewati yang namanya jalan tol. Pas begitu saya tempel itu yang namanya etolnya itu, saya sudah siap-siap ini ngisi udah penuh, bensin udah penuh. Pas begitu tempel gratis. Wah, ini nih rezeki Ustadz, ini rezeki anak soleh. Pas begitu lewat Cipali masih gratis. Bener, pas begitu di tol Pejagan ditagihnya kita angkut. Modar ini langsung ludes ini. Masya Allah, kata istri, ayahku bayar tadi enggak. Nah ini biar enggak macet. Nah kemudian alhamdulillah nyampe ke rumah kampung halaman, senang sekali bertemu dengan orang tua. Makanya yang belum pulang segera pulang ke rumah. Ustadz, orang tua saya, bapak emak udah nggak ada. Pulang. Jangan nungguin rumput itu pada gembel kita. Pulang, kuburannya dibersihin, kemudian dibacain Yasin. Man qara'a suratun Yasin, barang siapa yang membaca Yasin alal qabri, di atas kuburan, hufifa alal qabri ahli. Barang siapa yang membaca surat Yasin di atas kuburan, buat siapa? Buat kita sendiri, ya, buat kita sendiri. Hadiahkan buat almarhum dan almarhumah. Hufifa alal qabri, maka orang yang ada di dalam kuburan itu akan diberikan ringan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saben malam Jumat ahli kubur tilik umat. Malam Jumat, hari Kamis sore, ba'da asar, hadiahkan suratul Fatihah. Malam Jumat bacakan surat Yasin. Ustadz, bacanya kan surat Al-Kahfi atau surat Al-Mulk habis subuh sampai menjelang asar, kan gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika melihat orang tua yang masih hidup, rasanya ingin sekali memeluk tubuhnya orang tua, khususnya emak. Luar biasa. Kalau kita sadari, emak itu memberikan 5 air. Bu, sekarang ibu-ibu jadi emak-emak. Kalau kita sudah ada di sini, kita adalah anak daripada orang tua sama perantauan. Orang tua yang ada di kampung selalu mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang ada di perantauan menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang selalu ingat kepada orang tua. Ya. Didoakan tuh sama emak. Alhamdulillah. Mungkin bukan saya saja. Ya. Kemudian orang-orang pulang dari perantauan itu kan bawa bekal tuh, kardus, tahu isinya apa.
itu seneng banget dan sampai dielus-elus sama orang tua. Emak, tong kasih gawa apa iki? Ya Allah, jangan rapat nemen iki gawa apa? Jadi anak sing bocor, ya Allah, sing bocor jebule minyak. Nah kemudian udah dibuka semuanya, girang orang tua. Kemudian anaknya memberikan sebuah amplop, bukan amplop doang, amplop ada isinya berjuta-juta buat orang tua. Alhamdulillah, kalau ngasih berarti sukses, kalau nggak ngasih ya berarti tanda tanya. Ngapain di Cibitung, mendingan pulang aja suruh macul kan gitu. Iya. Allah Akbar. Orang tua tidak mengharapkan apa yang kita sudah hasilkan di perantauan, enggak. Tetapi orang tua mengharapkan kehadiran kita. Orang tua mengharapkan jasad kita. Apakah anak saya masih hidup atau enggak? Kalau anak yang ada di perantauan enggak pulang, tanda tanya. Ini kemana yang enggak pulang? Sekarang zaman canggih Bapak Ibu sekalian. Mentang-mentang punya HP Android, ya. Mending orang tua di sana emak megang HP. Nah ini mah tetangga, ditelepon, video call. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak sehat? Alhamdulillah sehat. Mak, ya ini saya nggak bisa pulang. Orang bisa balik? Jangan itu ya. Orang bisa balik? Ya. Kowe ngapain 12 tahun tong orang balik ongkos nakama. Akhirnya karena saking cintanya terhadap anak, orang tua bela-belain ngirim duit. Ya udah, kalau nggak punya duit nanti tetang coba. Allah. Ketika kita sudah memberikan hasil perih dari kita, diterima oleh orang tua, kemudian kita mau pulang pun orang tua nggak nyampe di situ. Orang tua itu ke pasar, belanja ini, belanja itu, ke kebun nyari pete sama jengkol. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jengkol di pete di kebun, dirampok sama anak. Ya Allah. Kata emak, ini dong kesukaanmu, nah gitu. Semua diangkut di dalam mobil. Ya Allah, ya Rahman. Matang-matang senang pete sama jengkol dibawa semuanya. Nah kemudian nih amplop yang udah dibuka ini udah buat belanja, kasih ke anak, ke cucu, kan gitu. Balikin lagi. Ya Allah, tapi bukan saya itu, mungkin orang lain. Ya. Makanya saya memberikan tahu. Ya. Kalau sudah memberikan tahu, jangan lakukan seperti itu. Kalau kita nggak punya duit buat pulang kampung, maka kita usahakan untuk pulang kampung. Kita minta doa kepada orang tua, ridullah fi ridul walidain wa suhtu fi suhtil walidain. Kalau orang tua ridho, Allah pun ridho terhadap kita. Kalau orang tua murka terhadap kita, maka Allah pun murka terhadap kita. Na'udzubillahi min dzalik. Cium tangan, jangan jidat. Cium nih urat-urat nadi orang tua ini di sini nih, dicium. Ya Allah, masih ingat keringatnya. Wah, kan gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada di bulan Syawal ini, Syawal artinya meningkat. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita meningkatkan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sampaikan kabar gembira wahai Muhammad
ada 3 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman terhadap hari akhir atau hari kiamat. Wa amilus sholihat, dan orang yang melakukan amal kebaikan di dunia dimanapun kita berada, kita minimal menjadi orang yang baik. Kalau kita tidak sampai menjadi ulama, minimal kita menjadi orang baik. Minimal kita tidak menjadi seorang kiai atau ustadz, kita menjadi orang baik. Alhamdulillah. Gak pernah recokin tetangga, gak pernah panasan tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli mobil, kita puyang. Ya. Tetangga bangun rumah tingkat 4, wow, stroke. Yang lebih hebat, yang lebih bagus adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ketika kita mempunyai tetangga seperti itu, kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, tetangga saya sukses, mobilnya baru, rumahnya megah, sawahnya mambar-mambrah, tiap tahun pergi ke Mekah dan Madinah, tawaf sa'i dan marwah. Ya, kita harus senang. Jangan kita menyimpan rasa kebencian, rasa kedengkian, ya, sehingga kita menjadi manusia yang penuh dosa, menjadi manusia yang penuh penyakit. Penyakit itu hasud, dengki itu penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Wa basyiril ladzina amanu, iman dan orang melakukan kebaikan ini bagikan mata uang yang tidak terpisahkan. Jannatin tajri min tahtihal anhar, di dalam surga kita, mata kita, jasad kita akan menyaksikan yang namanya air yang sangat jernih, yang sangat bersih mengalir kecil. Kita akan mandi di situ. Kita akan meminum air tersebut di dalam surga. Dan kemudian qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Allah memberikan buah-buahan yang sangat enak sekali. Mereka mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna, ini adalah serupa makan yang saya makan dulu di dunia. Serupa waktu saya di film Mutiara pernah makan buah ini, buah duku. Ada buah duku. Saya paling senang itu buah duku. Kalau di rumah ada duku sebab itu, istri udah nggak berani nyolek. Kemarin saya dikasih duku kresek merah kan gede, itu mungkin ada 2 kilo. Itu habis dalam 1 jam sambil nonton TV. Yang kurang ajarnya apa? Pas begitu gol, kulit kabeh. Dukunya habis, ternyata kalah. Udah kebolan 1, matiin aja daripada sakit hati. Ternyata pagi-pagi ada yang ngirim video, ternyata wasitnya orang CBL digebukin. Bukan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian hadiah yang ketiga adalah Allah memberikan bidadari yang cantik. Bu, ibu, kalau ibu pengen jadi bidadari, ibu jangan suka marah-marahin suami. Dengerin bu, tenang, bapak-bapak nggak usah khawatir. Kalau ibu pengen jadi penghuni surga, kalau ibu pengen menjadi seorang bidadari yang cantik, ya, maka jangan suka marahin suami.
Suami kerja, pulang kerja disuguhin kopi. Jangan nunggu diminta. Ma, sana ngomongnya apa? Mau. Ma, mau. Orang minta kopi, disamperin dulu. Iya Pak, kopi. Gitu. Ditulis, Bapak jam sekian suka kopi. Tungguin Bu. Kalau maghrib pulang, Ibu udah ngaduk-ngaduk kopi. Ya, jangan campurin jangan campurin sama uya. Aduh. Nah itu adalah wanita yang soleha. Tetapi kalau suami yang salah, ya dibentak. Sekeker-kekernya suami, sehebat-hebatnya suami, sekuat-kuatnya suami, tetap di mata istri itu paling ciut, kayak curut, termasuk saya. Saya pun sama, kalau pulang dari sini yang dirogoh-rogoh apa Bu? Yang dirogoh-rogoh apa? Kantong, ada amplopnya enggak, gitu. Tapi Ustadz tuh paling cerdas, paling pintar. Nyimpennya di mana? Peci. Selama ini istri saya itu, tapi tolong jangan di WA ya nanti. Ini bukan gaya-gayaan. Saya punya seperti ini sebagai khas. Karena orang Indonesia, orang Jawa. Peci, kalau saya beli peci ukur sama amplop, ukur tingginya, yang sekiranya tidak kelihatan. Terus kemudian ininya agak tebel, jadi nggak kelihatan ada isinya. Oh sama, gitu kan. Pas begitu pulang, ya apa? Amplop. Tapi nggak pernah ngomongin amplop sih. Ya, iya apa? Biasanya ini gitu kan. Biasanya gitu. Tapi istri itu jangan salah Bapak Ibu, lebih cerdas lagi. Mau ngumpet di sepatu pun juga ketahuan. Mau diumpetin di kaos kaki pun ketahuan. Lihat orang istri yang nyuci kaos kaki, semuanya jangan kita umpet-umpetin dalam rumah tangga kita. Kasih. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu, Bapak atau Ibu semuanya, bukan hanya saya saja, mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan didoakan oleh istri. Doa yang diijabah adalah doa para istri. Awas, hati-hati. Makanya kalau ada Bapak mau nambah, ibunya jangan ngomong amin. Awas, hati-hati. Nambah gajinya, amin, ya gitu kan. Gitu. Sayyidina Umar bin Khattab, orang paling keras. Ketika baginda Rasulullah SAW pengen dicolek aja sama yang lainnya, selain pedang. Kalau berani nyolek-nyolek urusannya sama gua. Wah, berani. Sama kita juga beraninya di luar. Kalau saya di rumah, Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian ada sahabatnya pengen bertamu. Kok begitu tok-tok, dengar Sayyidina Umar lagi dimarahin sama istrinya. Wah, gak jadi nih, gak enak. Ditungguin, ternyata ketemu. Katanya kemarin pengen main ke rumah. Waduh, iya kemarin saya pengen ngucapin salam, tapi udah kedengeran ada suara jenengan lagi dimarahin sama bini kayaknya ya. Iya, itu. Diem. Sayyidina Umar bukan berarti takut sama istri. Suami pun jangan sampai takut sama bini, ya biasa aja. Sayyidina Umar karena memuliakan seorang istri, tetap derajat paling mulia adalah seorang istri. Mana ada tuh di qasidah tadi ada lubang-lubang. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu diganting ayah, kau mengandung melahirkan
mengandung lagi melahirkan. Wow. Lama-lama disesar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita wis Pak nganu wae. Iya. Kemudian di bulan Syawal ini kita juga harus meningkatkan yang namanya takwa. Kemarin kita ingat-ingat di bulan Ramadan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Cek cok. Bu, dengar Bu. Ya. La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya. Oh, masih ada. Menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Udah begini aja. Insya Allah sampai jam 2. Kalau saya pulang enak aja, bapak makan, enak duduk, kopi, ya. Kiainya makan buku sampai habis. Saya ngomong ngecaprak. Anak itik dimakan tikus. Jangan lupa nanti siapin plastik dan dibungkus. Yang mana tadi ya? Kata-kata mikir. La'allakum tattaqun. Kita ingat di bulan suci Ramadan, kemudian kita lepas di bulan Syawal ini, sudah lepas dari bulan suci Ramadan, kita tetap meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta wa aqbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Dimanapun kita berada, mau ngumpet di leng semut, mau ngumpet di leng tikus, mau ngumpet di leng got pun sekalian, Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kepada kita. Jangan mentang-mentang kita hidup sendiri. Kita harus ingat pundak kanan dan kiri ada para malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Coba kalau kita mata kita melihatin malaikat. Contohnya malaikat Israil aja. Tok 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 tok. Nego. Tok 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 tok. Nego. Ada kiai. Ada siapa? Israil. Oh. Bahaya. Nabi Musa alaihissalam melihat malaikat Israil. Itu luar biasa. Ini siapa? Saya Israil. Apakah seperti ini wujud malaikat Israil? Ya. Kenapa bisa seperti ini? Dalam kisahnya, engkau adalah malaikat yang paling seram sekali karena mencabut nyawa. Malaikat yang berani menyambut nyawa.
Ya Musa, saya bertemu dengan orang-orang soleh, wujud saya seperti ini. Apakah engkau pengen melihat wujud asliku? Apakah engkau pengen melihat ketika aku bertemu dengan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, berubah wajah. Nabi Musa alaihissalam bisa. Masya Allah. Makanya kita kembali lagi di bulan Syawal ini, apakah kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan nanti? Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita harus mempersiapkan kembali. Yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu, ujung-ujung datang. Faidza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kita, jiwa kita, ruh kita, kalau sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sudah harus diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus mempersiapkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita tidak pernah meninggalkan sholat. Seburuk-buruknya kita, sebajing-bajingnya kita, tetap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus hormat, harus tunduk, harus sholat. Sudah waktunya adzan. Hayya 'alas shalah. Lepas tuh HP, kita harus segera menuju ke masjid, menuju ke mushola. Hadirin jamaah rahimakumullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqi sayyi'atal hasanah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dan iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Kita merasa dosa kita, hilaf kita paling banyak. Tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Tetapi kita berkumpul seperti ini, suka mengaji, suka menuntut ilmu, suka sholat berjamaah, suka silaturahim, ya, suka saling memaafkan, maka dosa kita, hilaf kita dirontokkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian pergauli manusia yang mempunyai akhlak yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, ulama itu banyak sekali, kiai pun juga banyak, para asatidz banyak, tetapi tidak semuanya, ya, mereka menuju dengan kebaikan. Ada yang namanya manusia penuh hilaf dan dosa, ya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi manusia, menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun atas apa yang kita lakukan selama ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam seperti ini, malam halal bihalal ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat antara kulit, warna, tidak pernah melihat suku, mau itu suku apa. Kalau sudah seperti ini, ya, mau yang muslim ataupun yang non muslim, kita harus bersatu, harus rukun. Yang terpenting adalah, saya sekali lagi ingatkan, kalau kita pengen rukun, ya, kita harus menjadi orang yang pertama kali menjalankan kebaikan, ya. Kalau kita sudah komitmen di dalam warga, nih, kalau nggak pengen dosa lagi,
komitmen dalam warga, ada apalagi rukun tetangga. Yang namanya RT itu paling puyeng, motor malingan yang dicari RT. Ya motor saya hilang lagi, dah ilah. Ini RT gimana sih? Bukannya di portal, bukan. RT lagi disalahin. Ya. Seharusnya kan harus introspeksi diri. Mungkin motor saya tadi gak dikunci. Kita harus lakukan seperti itu. Kayak sahabat Rasulullah SAW, apa namanya itu, kontak. Kata sahabat, udah Rasul, gak usah diikat. Ini aja udah nurut kok. Tetap yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kontak itu diikat. Ya. Yang kemarin kita mempunyai gundek-gundek sama RT, lagi-lagi RT-nya nggak ada, adanya Bu RW, Bu RT. Ya. Malam ini kita harus bersihkan kembali. Bapak RT sengaja mengumpul seperti ini agar menjadi warga yang rukun, warga yang bersatu terhadap tetangga. Ya. Nanti kita bersama-sama bermusyawarah, saling memaafkan. Jangan lagi nanti kita menyimpan rasa kebencian, ya, menyimpan rasa hasud, menyimpan rasa kedengkian terhadap sesama. Oleh karenanya di momen yang penuh berkah dan mulia ini, mari kita kembali lagi di bulan Syawal ini, ya, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang nantinya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Di bulan Ramadan kemarin kita diajarkan untuk istiqomah. Apa Bu? Bu, istiqomah. Ada yang namanya istiqomah? Kalau bapak-bapaknya paling pintar, istri 3 dikasih toko, dikasih rumah. Wow. Istiqomah, konsisten. Kalau kita istiqomah, maka akan timbul yang namanya keberkahan. Kalau kita kerja tekun, ya, kalau kita melakukan sesuatu ibadah, apalagi kita istiqomah, seperti biasa kita menjalankan sholat duha, ya, menjalankan sholat tahajud, menjalankan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran terhadap anaknya, maka kita harus menjadi orang yang konsisten, istiqomah. Jangan sampai kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, kita terlebih dahulu menjadi orang yang soleh dan solehah. Ya. Menjadi ahli Quran. Anak saya pengen habis Quran, ya, ajarkan anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Ngeri zaman sekarang, pada pojok di dalam itu tuh, pinggir pos, pinggir masjid, ya. Untungnya nggak pada pojok di kuburan. Kemarin itu saya itu depan masjid rumah. Jadi kalau malam-malam jam 10 itu apa namanya, bocah-bocah pada main game tuh. Main game, padahal wifi-nya udah dimatiin. Ternyata itu HP-nya orang tua. Orang tuanya pada nyariin anak saya kemana. Ternyata di belakang masjid, depan itu pas pengimaman pada mojok di situ pada main HP. Orang pada belajar pada main HP, tetap dikontrol. Kemudian saya melihat, wah ini gimana caranya? Pas begitu si anak itu udah nggak mau pulang, ini yang namanya mukena yang ada di masjid terlempar, ngacir itu di gerai pocong. Wah, Ustaz apa? Ada pocong. Ya udah rasain. Alhamdulillah sekarang udah pada main lagi di situ. Gara-gara mukena.
Jamaah rahimakumullah. Di dalam kembali lagi di bulan Syawal ini, yuk kita bersama-sama putihkan jiwa kita menjadi manusia yang cinta terhadap keluarga, yang cinta terhadap sesama tetangga kita, kanan kiri kita. Ya. Kita hidup itu nggak sendirian. Bahkan kalau kita mati pun akan digotong sama yang lain. Kalau kita melihat tetangga nggak punya beras, yang tetangga pun yang nggak punya beras ngomong sama Pak RT, barangkali masih ada bansos kan gitu. Ya sekarang di TWI itu lagi ramai itu bansos. Yang kemarin saya dapat, sekarang udah nggak dapat lagi. Katanya saya buat yang membutuhkan. Pas begitu saya nggak dapat, istri saya ngedumel. Ya apa? Itu pun dapat bansos ya. Itu buat orang yang udah pada pensiun. Kalau ayah belum pensiun, alias udah nggak kerja. Kalau saya masih bisa kerja. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Bapak nanti di surga udah enak lagi makan buah anggur, lagi makan duku ya. Lihat saya lagi bingung nyari pintu yang mana, dicolek Pak. Mas ini gitu kan. Jangan diem baik, nanti saya nyasarkan repot. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tentunya saya bersyukur bisa hadir di tempat yang ini, yang penuh berkah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya warga RT 01. Saya bisa silaturahim kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan umur yang berkah, umur yang panjang, sehingga kita bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk sesama tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga sebenarnya juga lapar, pengen makan tahu. Iya, ya, ibu-ibunya juga udah pada ngantuk, gerah ya. Jadi besok hari apa Bu ya? Hari Ahad ya. Oh iya, saya tuh ingatnya besok hari Senin Pak. Ya, makanya tadi ya diingatin sama Ustaz, ini malam Ahad. Oh ya, ada acara di perumahan Villa Mutiara. Saya pikir di sana dekat depotnya Pak Ustaz. Makanya saya mau dibawa aja kemana nih? Jangan-jangan tersesat ini. Wah, ternyata di sini. Saya banyak wali murid. Dulu saya kan ngajar di Darussalam. Saya lagi nyari-nyari wali murid mana yang kenal gitu. Ternyata nggak tahu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dalam rangka acara yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.